Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rumah kita bersama, DIY, merupakan daerah dengan potensi bencana yang berlapis. Tercatat ada 14 jenis ancaman mulai dari erupsi Gunung Merapi, potensi gempa dari sesar aktif, ancaman megatrust di pantai selatan, hingga bencana hidrometeorologi seperti angin kencang dan cuaca ekstrim. Sebenarnya DIY sudah memiliki Perda nomor 13 tahun 2015 tentang penanggulangan bencana. Namun dalam perkembangannya, Perda tersebut dirasa belum lengkap karena penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda, tetapi juga diperlukan edukasi, pengadaan sarana-prasarana, serta keterlibatan swasta dan masyarakat. Berangkat dari kebutuhan tersebut, selama 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi mengenai naskah akademik Raperda Inisiatif Komisi A DPRD DIY tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama Ketua Komisi A DPRD DIY, Bapak Eko Suwanto, Ketua Bapperda DPRD DIY, Ibu Yuni Setia Rahayu, Kepala BPBD DIY, Bapak Novia Rahmat, dan para pakar, yaitu tenaga ahli tim penyusun, naskah akademik perwakilan dari Sekretariatan Nasional Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini, serta perwakilan akademisi dari Pusat Studi Manajemen Bersama UPN Veteran Yogyakarta dalam acara Jagong Aspirasi DPRD DIY. Ya, siang hari ini kita juga bertemu dengan Pak Eko, tokoh sentral dari Raperda kali ini. Pak Eko, apakah bisa dijelaskan nih Pak, mengapa Raperda Inisiatif tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ini perlu kita bahas sedini mungkin? Jadi Bapak Ibu yang hormati, sampai hari ini sudah lebih dari 320 desa dan kelurahan yang mendapatkan fasilitas desa tangguh bencana dari Pemda DIY. Berapa? 328 pasnya. Ya. Kemudian berarti kan sudah separuh lebih dari desa di DIY. Kemudian sekolah juga dapat fasilitas namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Maka ada 561 yang sudah berapa Pak? Yang sudah SPAB 561. Tuh banyak toh, wis akeh. Kemudian yang berbasis keluarga juga alon-alon kita kerjakan. Pertanyaannya adalah siapa toh sebetulnya yang paling bertanggung jawab atas proses penanggulangan bencana ini. Maka kemudian kita coba lihat lagi konstitusi kita. Di Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan alinea keempat itu ada kalimat yang sangat indah. Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka kalau ada pertanyaan apa latar belakangnya, ya itu perintah konstitusi. Bahwa salah satu misinya adalah bagaimana melindungi rakyat, melindungi bangunan-bangunan, melindungi alam semesta ini dari ancaman potensi bencana. Kira-kira begitu. Karena ketika tidak ada korban jiwa, tidak ada korban material, itu tidak bisa disebut bencana. Misalnya, ono udan, ya, angin. Kalau terjadinya di laut misalnya gitu dan tidak ada kapalnya kan ya banter. Gelombang laut misalnya, BMKG sudah mengingatkan besok ada gelombang tinggi sekian meter. Ya wis berarti rasa melaut sih biar tidak ada korban. Kira-kira begitu. Maka di dalam menerjemahkan perintah konstitusi inilah kemudian perda ini disusun. Pertanyaan berikutnya, lo kan pun enten perda sing wingi to? Nggih, wingi pun sae. Sakderenge kesampluk Covid. Ini perda inisiatif DPRD nomor 8 tahun 2010 diperbaiki atas usulan Pemda jadi 1315. Nah kita dulu nggak pernah bayangke Pak, Covid ini kaya ngopo ora tau bayangke. Bahkan Abu Kelut iso tekan breksi barang ngono ki ora pernah kepikiran Pak. Kuwi ning gone RPJP ne Pak Lurah ya ora enek mbiyen. Ora ono. Gitu ya kira-kira begitu. Di dinas-dinas juga sama. Tidak pernah kepikir Pak, ketika tiba-tiba kelut bledos ya. Awune tekan Yogyakarta. Ini contohnya begitu. Nah maka perintah konstitusi itu kita kerjakan dengan skema tadi. Apa yang berbeda dengan perda yang lama? Satu kata yang berbeda.
namanya penyelenggaraan. Jadi kalau dulu itu namanya Perda Penanggulangan Bencana, ke depan dalam pemikiran Komisi A dan juga teman-teman di situ ada Bu Yuni juga, itu judulnya berubah menjadi Perda Penanggulangan Bencana. Pak, niki skemanya dicabut, dirubah, nopo diperbaiki. Skemanya disempurnakan. Sehingga boleh jadi besok itu di ujung pasal nyabut sing 13 2015, tapi isi sing becek-becek dan relevan ya dimasukkan aja enggak apa-apa. Kira-kira gitu loh. Jadi yang terpenting itu adalah dari tim Perumus untuk menyusun proyeksi. Ya, menyusun potensi, itu disusun betul. Kalau di ekonomi namanya forecasting. Monggo. Semoga terpilih lagi, Ibu. Dereke Bu Yuni kula nggih sekedar milih wong kula niki jam 2 ini dijadwalkan ketemu dengan ibu-ibu penerima bantuan PMT yang dari DAIS. Ya. Di kota Jogja. Jadi alhamdulillah kalau ini saged membantu. Jadi PDI Perjuangan kemarin bantu melalui rapat badan anggaran, setiap kelurahan di kota Jogja dapat 100 juta untuk percepatan penanganan stunting. Sing nggo kalurahan yo entuk ning Bantul barang entuk Kang, jenenge reformasi kalurahan. Jadi total kemarin kita siapkan sekitar 43,8 miliar. Kuwi nek coblosan ngono kudune menangan pisan wis. Kira-kira. Nah, bedanya kalau PMT ini warga yang jadi target atau sasaran pembantuan ini izin. Itu dibentuknya diberikan bahan makanan. Jadi dapat telur omega 3. Dapat daging atau ikan yang sudah berbumbu. Yang memasak siapa? Bukan SPPG, yang memasak orang tua masing-masing. Dan alhamdulillah dengan duit 43,8 miliar yang terkhusus di kota ada sekitar 4,5 miliar, tidak ada laporan keracunan. Niku bedane. Tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena diolah oleh orang tuanya sendiri. Ya mung resikone ya ono. Kudune kuwi telur kuwi entake 2 minggu. Nah, maka kemudian Bapak Ibu, penyelenggaraan itu kemudian apa yang dikerjakan? Yang pertama adalah mari kita coba potret melengkapi perintah konstitusi tadi adalah motret situasi di Jogja kayak apa. Yang pasti ada 14 jenis potensi bencana. Jadi uripe dhewe niku lengkap. Kita hidup dalam struktur kebudayaan yang sangat-sangat indah, kulinernya yo enak-enak, fashionnya yo api-api, mulai batik dan macam-macamnya ada semua. Kemudian struktur sosialnya juga sangat bagus, solidaritas yo seono. Kemudian gotong royong dari seluruh warga ketika terjadi bencana juga sangat-sangat hebat. Kemudian dari struktur ekonomi juga lengkap, alam semesta ini top Pak. Ya, saiki ning beberapa tempat wisata lo foto lo bayar. Ya, saya kaget enggak usah tak sebut kan ning endorse daerah bayar aku toh. Ya. Itu masuk ngono foto 10.000. Mlebu jero meneh sing rada apik neh ngono 15. Begitu nang pinggir pantai ngono rada ngatek wis 20.000. Tapi di balik keindahan itu ada potensi bencana. Jadi dhewe niku nggih lengkap. Neng lor Merapi, sekarang statusnya siaga 3. Aman di bawah 7 kilometer. Jadi di bawah 7 kilometer beraktivitas tidak aman. Jadi kalau 8 ke atas itu aman. Maksudnya dari puncak Merapi menuju 7 kilometer di bawah itu tidak aman. Nah kemudian indahnya di mana? Belum Merapi indah Pak, tapi potensi meledos yo marai 250 wong 10.000, 250.000 orang mengungsi. Ratusan orang meninggal. Nang sisih kidul lor duwe Merapi, kidul duwe potensi
megatrust. Potensi megatrust ini bisa melahirkan ya benturan tumbukan ya antara dua lempeng yang di selatan ini bisa melahirkan potensi baru. Namanya gunung api. Bisa memicu gunung berapi, kemudian tsunami dan juga gempa bumi. Dadi neng kidul ana potensi megatrust, neng lor duwe merapi. Neng ngisor lengkap sesar gempa. Oyo dan seterusnya masih ada 5 sesar aktif. Neng dhuwur hidrometeorologi ini Bapak dari BMKG bisa memberikan penjelasan detail. Dadi awake dhewe urip ning jero payung iki ngendhuwure hidrometeorologi, ngisor gempa, kidul megatrust, lor Merapi. Pernah enggak kita pikirkan untuk ada simulasi? Kalau ini serentak terjadi. Gempa dulu hampir bersamaan dengan erupsi Merapi 2006. Ya. Likuifasi pernah enggak terjadi? Pernah tahun 1800-an pernah terjadi likuifasi. Nah, maka kemudian penyelenggaraan penanggulangan bencana ini harus mampu menyelamatkan manusia dan sekaligus material yang ada. Maka di akhir apa yang saya sampaikan, konsentrasi penanggulangan bencana ini adalah menempatkan Pemda sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab untuk menggandeng masyarakat, perguruan tinggi dan seterusnya dalam rangka nomor 1 memberikan edukasi. Kepada siapa? Kepada rakyat. Maka diksi melindungi seluruh segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu adalah melindungi semua. Bagaimana dengan difabel? Sama. Bagaimana desain poskonya? Pemda DIY punya pengalaman yang sangat bagus. Mulai dari penanganan gempa, penanganan Merapi, penanganan Cempaka. Dan manajemen posko menurut saya juga penting. Bagaimana dengan sarana prasarana? Relatif di DIY sarana prasarana sudah cukup memadai. Misalnya di kota Jogja itu setiap kampung itu HT-nya minimal 13 Pak. 8 jaga warga, 5 KTP. Kira-kira begitu. Nah, itulah beberapa hal yang penting Bapak Ibu. Edukasi ini menjadi paling utama dari seluruh proses ini. Sehingga nanti harapan saya sistematikanya menjadi lebih sederhana. Menempatkan Pemda sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Kemudian di situ ada peran untuk edukasi, ada partisipasi masyarakat, ada skema kerjasama, dan tentang pra bencana, diskusi pas bencana, dan itu nanti di hal tentang BTT saja. Nah itu aja Bapak Ibu yang hormati dari sisi penyelenggaraan tadi. Yang membedakan adalah lebih jelas, lebih tegas siapa mengerjakan apa. Termasuk forum relawan, ya PRB. Ada beberapa isu yang penting nanti didiskusikan soal sertifikasi. Jadi saran saya memang ada pelatihan dari BPBD atau instansi yang terkait agar relawan itu juga punya sertifikat. Karena naik ke Merapi tidak mudah. Bedake awune iki cek panas apa ora itu kita tidak cukup dengan intuisi saja tidak cukup. Termasuk perlengkapan. Maka harapan kita relawan ke depan itu ada relawan yang membantu Pemda untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga modelnya boleh jadi nanti kemitraan. Jadi apa forum PRB atau apa itu nanti dituangkan dalam perda, kemudian kerja bareng. Agar tidak semuanya kerja kedaruratan. Kita ini kurang tanda kutip ya partisipasi dari swasta itu. Di pencegahan kesiapsiagaan rada kurang, tapi kalau di kedaruratan, banter itu. Kira-kira itu Bapak Ibu yang hormati, harapan saya kayak hotel ini bisa membantu setidak-tidaknya misalnya HT untuk lingkungan sekitarnya. Bisa membantu hidran kering untuk lingkungan sekitarnya. Bisa membantu berbagai perlengkapan kebencanaan yang ada. Sehingga tidak semuanya beban itu di APBD. Karena terima kasih pada Pak Said Abdullah namanya.
Ketua Badan Anggaran DPR RI dari PDI Perjuangan kemarin yo mesaki kene terus yo ditambahi sithik lah kira-kira gitu. Tapi harapan saya duit itu juga ada yang untuk alokasi penanggulangan bencana. Saya kira itu nanti diskusinya masih panjang, habis NA selesai, Raperda selesai, masih ada pembentukan pansus dan seterusnya. Monggo kalau mau lebih dalam lagi. Di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia termasuk di dalamnya Pemda DIY itu memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka kita terjemahkan itu juga perlindungan dari potensi ancaman bencana yang ada. Nah, kalau kita lihat di Jogja, itu ada 14 jenis potensi bencana. Kita tahu di atas ada Gunung Merapi, kemudian di pantai selatan ada potensi megatrust, kemudian di bawah ini ada potensi sesar gempa yang ada, di atas ini ada hidrometeorologi yang bisa berdampak negatif ketika terjadi misalnya angin lesus, kemudian longsor dan lain-lainnya. Maka Pemda dalam hal ini bersama dengan DPRD mencoba mendorong, ini melalui inisiatif dari PDI Perjuangan, inisiatif dari Komisi A, untuk menyempurnakan perda yang sudah ada. Kita sudah punya perda penanggulangan bencana nomor 13 tahun 2015, perbaikan dari nomor 8 tahun 2010. Nah, hari ini ada pembedanya. Kalau kemarin namanya perda penanggulangan bencana, yang kita rancang sekarang ini adalah peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sehingga konsentrasi kita pada bagaimana Pemda ini bertanggung jawab di dalam edukasi kepada masyarakat, di dalam mendukung sarana prasarana, tidak sendirian, bersama dengan swasta, bersama dengan masyarakat juga, dari proses mulai dari edukasi, kemudian nanti pada saat proses kedaruratan dan seterusnya. Saya kira itu nanti kita bisa mendengarkan, dan saya juga mohon masukan dari masyarakat tentang bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY. Masyarakat bisa menghubungi DPRD, baik via sosmednya DPRD maupun lewat WA yang ada di DPRD, atau misalnya audiensi juga boleh, atau mengundang kita untuk sambil bakmi atau sambil nyatek lata atau sambil ngudek juga boleh, karena kami butuh masukan-masukan dari masyarakat di dalam menyempurnakan naskah akademik dan raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada prinsipnya adalah perda ini berkomitmen untuk menjaga keselamatan masyarakat, keselamatan material yang ada di Yogyakarta untuk tidak ada korban. Jadi harapan kita zero korban ketika terjadi berbagai potensi bencana yang ada. Sejatinya kan kita sudah punya program ya, namanya Desa Tangguh Bencana, Kelurahan Tangguh Bencana yang berbasis di kelurahan. Jadi struktur masyarakat sosial kita, struktur pemerintahan kita ini kan basisnya paling sederhana itu kan di kelurahan. Nah, dengan kelurahan itu kita bisa gotong royong antara Pemda DIY, Pemda Kabupaten Kota, dan pemerintah kelurahan atau pemerintah kota membantu di kelurahan untuk kemudian menggandeng swasta, menggandeng perguruan tinggi, menggandeng pusat studi, dan menggandeng berbagai kekuatan yang ada untuk melahirkan masyarakat DIY yang tangguh menghadapi bencana. Setidaknya misalnya terjadi gempa, bisa menyelamatkan diri, itu yang paling utama. Karena yang dari berbagai survei yang ada, kunci keselamatan itu adalah ketangguhan kita dalam menghadapi bencana. Selain tentu saja doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu maka kita sudah punya program namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, inilah kemudian harapan kita sejak masih kecil, sejak di PAUD ya. Posyandu pun juga harus kemudian mendapatkan ruang untuk edukasi tentang penanggulangan bencana ini, sehingga anak-anak kita bisa selamat ketika terjadi betul-betul potensi bencana yang ada. Baik, siang hari ini kita juga bertemu dengan Bu Yuni nih, kita mau ngobrol lebih lanjut tentang raperda yang sedang kita bahas ini. Bu Yuni, apakah bisa dijelaskan sebenarnya sih, apa sih latar belakang naskah akademik raperda inisiatif Komisi A DPRD DIY tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ini? Kepentingannya apa dan mengapa kita perlu membahas ini semuanya lebih detail? Bapak Ibu yang kami hormati, Bapemperda setiap tahunnya kami itu biasanya menerima ada sekitar 11 begitu ya, dari eksekutif maupun dari DPRD DIY. Dari DPRD DIY itu meliputi 4 komisi dan 1 inisiatif dari Bapemperda. Jadi sebetulnya ini membuka peluang kepada Bapak Ibu yang memang mungkin mengharapkan ada satu perda inisiatif yang diusulkan dari Bapak Ibu sekalian. Dan kita semua tahu Bapak Ibu bahwa mungkin banyak sekali peraturan daerah begitu ya yang
kami tadi baru membahas mengenai Perda Pelacuran tahun 1954. Sudah dilakukan pengawasan tapi belum pencabutan perda. Nah, maka nanti tahun-tahun ke depan ini Bapemperda selain menerima inisiatif raperda dari masyarakat, ini juga nanti tahun depan ini kami akan melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang sudah lama sekali, yang sudah ada revisinya tapi belum melakukan pencabutan. Ternyata ini banyak begitu. Kami tadi membahas dan mudah-mudahan dengan demikian nanti kita akan bisa lebih melihat kembali begitu ya, perda-perda yang sudah lama yang harapannya nanti ke depan ini lebih banyak perda pengawasan kalau kami berharap begitu ya. Bukan berarti perda pengawasan ini membuat DPRD ini tidak menjalankan tugasnya, tetapi perda pengawasan ini membuat kita menjadi lebih selektif begitu. Mengenai perlu tidaknya, penting tidaknya begitu ya. Jangan sampai misalnya nanti kita juga mulai Bapemperda ini mengawal. Misalnya setiap komisi ini kan sudah punya ketugasan dan wewenang itu ada di Tatip DPRD DIY begitu. Jadi misalnya Mas Eko nanti kok komisi A tapi mau membahas masalah museum begitu ya. Ini juga tidak boleh. Karena di dalam kewenangannya itu adalah kewenangan dari Komisi D begitu. Dan kami sempat kemarin beberapa kali diusulkan, ini kita minta dong untuk membuat museum, tapi bukan komisinya begitu. Nah, kami ini menjaga hal-hal yang seperti itu. Bahkan kami berharap ya dari masyarakat mungkin ada inisiatif yang kita belum terfikirkan. Itu juga bisa nanti disampaikan ke Ketua DPRD begitu, usulan inisiatif dari perda yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami ini kemarin juga ada di 5 tahun yang lalu itu usulan dari LBH Apik berkaitan dengan perda bantuan hukum untuk warga masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dan akhirnya kemudian diterima oleh Ketua DPRD dan diserahkan kepada Bapemperda untuk kemudian ditindaklanjuti. Sekarang sudah menjadi raperda, sudah menjadi perda begitu ya, tapi kita akan evaluasi lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak akan berpanjang kata. Habis ini nanti saya pamit begitu nggih. Saya ada tugas lain. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi banyak masukan dan bermanfaat untuk masyarakat DIY yang tidak pernah lepas dari bencana, ya macam-macam. Ada kebakaran begitu. Saya tadi ke BPBD Bantul begitu ya. Ternyata itu dalam sebulan itu hampir 30 hari, setiap hari itu ada masalah bencana atau kebakaran. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari kami demikian, terima kasih. Kalau regulasi sebelumnya ini kan lebih pada pemerintah begitu ya. Sekarang ini kita akan lebih banyak melibatkan masyarakat yang luas begitu. Artinya mulai dari anak-anak sampai kemudian juga orang dewasa itu memahami bagaimana kemudian melakukan penanggulangan atau mengatasi bencana kecil yang terjadi di sekitar mereka, misalnya tanah longsor dan lain-lain. Kita akan melihat lagi ya, karena kan ini baru tawaran ya, baru tawaran dari naskah akademik dari pengusul dari yang pihak ketiga begitu. Nanti di sini akan banyak masukan, input kemana yang kemudian harus di drop, mana yang harus diperbaiki. Harusnya akhir tahun ini ya, akhir tahun ini atau awal tahun depan begitu. Untuk persiapan misalnya kalau mereka cepat, artinya sudah ada kesiapan, tidak ada masalah lagi, tahun ini sudah bisa diparipurnakan. Mulai berlakunya bisa 27, 28, tergantung fasilitasi dari Kemendagri ya. Itu biasanya agak lama kalau dari fasilitasi dari Kemendagri. Baik, siang ini kita juga bertemu dengan Pak Noviar selaku Kepala BPBD DIY. Nah, kita membahas lebih lanjut nih Pak Noviar, apakah bisa dijelaskan nih Pak? Kita kan sebenarnya sudah punya perda mitigasi bencana. Nah, sebenarnya apa sih yang beda perdanya ini dibandingkan yang sebelumnya? Mengapa kita memerlukan perda baru soal penanggulangan bencana sesuai dengan raperda inisiatif ini, Bapak? Baik, jadi tadi dari penyusun, kemudian dari 2 orang narasumber juga sudah menyampaikan
pandangan-pandangan beliau terkait dengan masalah penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan bencana. Saya juga telah mereview Perda 8 2010, Perda 13 2015 yang sebetulnya FGD-nya yang sudah difasilitasi oleh WFP sudah 3 kali. Kemudian ini yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD. Jadi sebetulnya sudah 4 kali dilaksanakan FGD, sehingga beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah keinginan kita bahwa ketika kita melihat bagaimana ketahanan atau ketangguhan DIY terhadap bencana, itu yang diinginkan di dalam perda ini sebetulnya. Bahwa kita tidak usah jauh-jauh lihat saja di sekeliling kita itu misalnya jalur-jalur evakuasi sudah terpasang belum. Kita tadi juga misalnya dalam acara apakah sudah melakukan safety briefing belum. Nah, ini di lingkungan kita sendiri kan juga belum itu Pak. Kita misalnya di dalam hotel ini apakah sudah ada MKKG-nya, manajemen keselamatan kebakaran gedung. Kalau tadi Pak Edi memaparkan kebakaran menjadi bencana non alam yang paling tinggi, tetapi kita sendiri juga tidak melakukan hal yang itu misalnya preventifnya. Kita misalnya jalan ke Malioboro, coba lihat apakah ada jalur-jalur evakuasi, apakah ada titik kumpul di sana, apakah ada APAR terpasang di setiap gedung-gedung. Jangan usah jauh-jauh misalnya ke Malioboro, di lingkungan kantor saja. Kami juga melakukan assessment ke setiap gedung-gedung pemerintah, swasta, ke hotel-hotel juga. Rata-rata sebagian besar tidak ada yang perhatikan masalah kebencanaan. Satgas kebencanaan belum ada. Misalnya kalau di dalam kebencanaan itu ada namanya kapten setiap gedung, setiap lantai. Enggak usah jauh-jauh Pak, di BPBD sendiri enggak ada Pak. Jangankan gedung Bapak, gedung BPBD aja enggak ada kapten setiap lantainya. Satgasnya sudah terbentuk, baru rapat kemarin Pak. Ya, jadi mari kita perkuat semuanya. Artinya kita baru ingat nanti ketika sudah terjadi. Jadi bangunan uang yang berapapun Bapak Ibu salurkan untuk pembangunan itu sia-sia. Kalau misalnya nanti kalau kita menghadapi bencana kita tidak siap, maka itu akan sia-sia semua. Maka mari kita perkuat dengan cara apa? Penguatan kapasitas. Kalau tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Edi, apakah sudah ada aturan yang mengatur bahwa setiap gedung itu harus tahan gempa? Belum ada satupun aturan yang dibuat. Apakah sudah ada AMDAL itu berisi, tadi kan Pak Edi apa siapa ya? Pak Edi tadi yang memaparkan ada AMDAL, ada analisa risiko bencana. Apakah setiap pembuatan proyek itu ada AMDAL-nya? AMDAL itu apakah sudah mengkaji tentang risiko bencana? Enggak ada Pak. Nah Bapak Ibu juga misalnya bagaimana berbasis komunitas. Nah ini yang juga tadi kita perkuat di dalam raperdanya. Karena kita tidak mampu, pemerintah apalagi Pemda DIY tidak akan mampu. Baik itu dari segi personil dan pendanaan. Sekarang misalnya bencana sedikit saja surat masuk ke tempat saya itu udah banyak Bu Jom ya. Minta bantuan bronjong, minta bantuan ini, bantuan ini. Saya punya bronjong 500 sudah setengah tahun yang lalu sudah habis terbagi. Itu pun dengan syarat masyarakat harus kerja bakti untuk memasang batu. Nah, bronjong itu sangat vital sekali. Kalau tadi misalnya Mas Edi mengatakan bahwa ada AMPD, betul. Ketika AMPD itu mengatakan bahwa ada rawan bencana longsor di sekitar pegunungan Manoreh. Solusinya apalah memasang bronjong. Bronjongnya aja nggak ada Pak. Nah itu. Makanya perlu diperkuat oleh Raperda ini. Kemudian juga kita perkuat bahwa setiap tadi kalau sangat salah dari Mas Untung yang menyampaikan bahwa setiap komunitas itu harus ada rencana kontingensi. Pemda DIY aja sampai hari ini baru 4 rencana kontingensi Pak. Sudah sekian tahun itu Pak. Itu ada rencana kontingensi gempa, kemudian ada rencana kontingensi kebakaran hutan, kemudian banjir bandang, terakhir kemarin dibantu oleh WP siklon tropis. Tetapi yang 14 yang lain, yang 10 yang lain belum ada.
Perda nomor 8 2010 mengamanatkan sekian banyak pergub. Setahu saya cari-cari pergubnya mana, belum ada satupun pergub yang ditetapkan dengan adanya amanat dengan Perda 8 2010 maupun Perda 13 2015. Ya itu karena kita tidak peduli semuanya terhadap masalah bencana. Nah harapannya nanti perda ini betul-betul menjadi tahulah siapa melakukan apa. Ketika dulu saya pernah membuat, waktu saya diklat kebencanaan di Banda Aceh tahun 2017 waktu itu ya. Saya masih di organisasi sama Mbak Erna dulu ya Mbak. Jadi itu ada namanya agen perubahan tentang penanggulangan bencana saya buat. Ya cuman sekedar diklat saja selesai Pak. Setelah itu udah gak ada. Nah, saya sendiri juga melakukan hal yang sama. Sehingga harapannya memang setiap individu, setiap komunitas, kemudian setiap lingkungan itu memperhatikan tentang faktor risiko bencana dengan adanya perda ini. Tidak karena ada sanksi, tetapi karena memang kebutuhan kita. Percuma kita dijadikan laboratorium kebencanaan Pak. Dari pusat itu sudah mengatakan bahwa DIY itu laboratorium kebencanaan. Tetapi kita sendiri juga tidak siap secara struktural maupun non-struktural. Nah harapannya memang kita mari bersama-sama, kita tidak usah saling menyalahkan. Tetapi ayo kita ke depannya bisa memperbaiki apa yang harus dilakukan. Misalnya di tingkat kelurahan sudah ada namanya Kelurahan Tangguh Bencana. Tetapi saya tanya, sudah ada rencana kontingensi? Belum ada. Terus apa yang disebut dengan rencana Kelurahan Tangguh Bencana? Rencana kontingensi enggak ada. Terus bagaimana permodelannya nanti? Ketika misalnya di suatu desa atau satu kelurahan, bahwa potensinya adalah angin kencang, angin puting beliung. Permodelannya seperti apa? Terus bagaimana terhadap simulasinya? Dari setiap tanggal 26 April ya kita melakukan peringatan hari kesiapsiagaan. Kita mengeluarkan surat edaran gubernur agar melakukan simulasi. Tahun ini hanya ada 400 termasuk satuan pendidikan. Jadi dari seluruh satuan instansi tersebut, dari 400 sekian instansi yang melakukan simulasi itu, 300 sekian itu adalah satuan pendidikan. Sisanya satuan instansi pemerintah atau instansi masyarakat ya tidak peduli. Ada pertanyaan apakah tidak peduli, surat edarannya tidak sampai, itu aja mungkin ya. Ya tuh. Tidak sampai mungkin surat edarannya. Ya mudah-mudahan nanti kepedulian kita terhadap bencana lebih tinggi. Kita tuh DIY itu adalah ya di sekeliling kita tiap hari bencana. Tadi aja sudah mulai tuh petir. Ya. Itu saya udah megap-megap itu kalau udah dengar hujan. Jangan-jangan longsor lagi nih. Jangan-jangan nih ada lagi pohon tumbang. Nah, kalau pohon tumbang itu yang saya khawatir nanti ada yang rumah masyarakat penduduk yang tertimpa, mereka minta bantuan itu udah ambil dari mana. Nah itu. Jadi harapannya memang itu, dan mohon izin Pak karena nanti saya memberi kesempatan kepada teman-teman karena nanti saya akan terlibatnya lebih banyak nanti Pak sampai kepada pembahasan di DPRD pasti saya juga hadir ya. Saya juga nanti akan mengawal badannya sampai jadi. Mohon pamit saya Pak karena sebetulnya jam 3 ada janji sama ini salah satu konsultan. Ini Bantul juga saya belum kasih tahu. Bantul saya diperintahkan untuk membuat Sasana Lindu Widya Gauja di Pertobayan dan itu harus bukan ngebut lagi tapi terbang. Ya karena ini udah mantap Bantul. Bulan mungkin Mbak Erna juga belum tahu kali ya itu. TAPD aja belum tahu itu. Disuruh ngebut dan museum gempa. Ya itu museum gempa itu harus saya jadikan di tanggal 26 Mei. Harus peresmian. Nah itu 20 tahun gempa Pak. Nah jadi saya janji sama konsultan, mohon maaf saya harus pamit mendahului Pak. Ya. Mohon maaf kalau saya tadi ceplas-ceplos, ya, karena terutama Pak Lurah, mohon izin Pak Lurah. Ya. Mari kita bersama-sama membangun DIY karena sesuai dengan amanat Sendai Framework itu kan 2030 kita harus bisa mendeklar sebagai Indonesia tangguh bencana. Ini provinsi tangguh bencana aja gak berani kita Pak. Ya.
Itu saja Pak, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang bencana itu kita sudah harus merubah paradigma yang tadinya responsif terhadap kejadian bencana, tetapi kita harus berubah menjadi kesiapsiagaan dan mitigasi. Sehingga kita bicara bencana itu tidak harus mulai dari pra-bencana, tanggap darurat sampai kepada masa pemulihan dan juga pasca bencana. Dan kami berharap dalam raperda ini nantinya akan muncul aturan-aturan baru yang lebih komprehensif yang bisa membuat kita bisa lebih aware dan peduli, masyarakat Jogja lebih peduli terhadap bencana. Karena kita mempunyai risiko bencana yang cukup tinggi dan cukup banyak di Jogja. Kita punya di selatan itu ada pantai selatan, ada laut, kemudian yang berpotensi terhadap tsunami. Kemudian di utara kita mempunyai Merapi yang berpotensi terhadap letusan Merapi dan juga ada gempa, dan ada di beberapa pegunungan juga potensi longsor, angin puting beliung, kemudian juga banjir bandang dan lain-lain. Jadi semua potensi itu akan tidak bisa kita hindarkan ketika misalnya alam sudah bertindak. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menguatkan kapasitas masyarakat dan siap menghadapinya, dan untuk mengurangi zero victim, jangan sampai ada korban-korban akibat bencana. Karena masyarakatnya aware, masyarakatnya peduli, dan masyarakatnya paham ketika ada bencana datang mereka tahu akan menyelamatkan diri seperti apa. Dan kebersamaan, kolaborasi, DIY mempunyai modal sosial yang cukup tinggi. Mari modal sosial itu yang kita perkuat di dalam raperda ini, sehingga nanti bagaimana kita daya lenting kita masyarakat pada saat menghadapi itu tidak memperburuk keadaan, tetapi langsung membuat mereka hidup lebih baik. Harapannya perda ini menjadi salah satu solusi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan mitigasi melalui struktural dan non-struktural. Halo warga Jogja, siang ini seusai diskusi, saya baru saja bertemu dengan Pak Edi. Kita ngobrol lebih lanjut dengan Pak Edi ya, terkait dengan raperda yang baru saja kita bahas. Pak Edi, apakah bisa dijelaskan nih Pak, apa harapan Pak Edi terkait dengan naskah akademik raperda inisiatif Komisi A DPRD DIY tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana kali ini? Next, ya. Kita akan berbicara fondasinya. Jadi secara umum, kenapa kemudian AMPD itu juga menjadi penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kita punya setidaknya 4 dokumen. 2 dokumen yang sebelah kiri itu Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2045 yang kemudian diturunkan di dalam RPJMN melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 untuk RPJMN yang pertama 2025 sampai 2029. 2 dokumen ini adalah buku putih pembangunan berkelanjutan karena ini untuk 25 tahun ke depan. Nah, di dalam mandat RPJMN 2025-2029 di sana sudah dinyatakan terkait dengan prioritas nasional untuk resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Dengan indikator yang harus dicapai, itu proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB. Yang pada saat ini atau dari baseline saat RPJPN itu dibuat, itu 0,140, kemudian target 2025 itu harus menjadi 0,137 dan di akhir 2029 harus turun menjadi 0,135 persentase nasional. Sehingga nanti harapannya dengan perda penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dibuat oleh Provinsi DIY, harapannya juga akan menjawab ini, tidak ada lagi korban jiwa atau menurunkan jumlah korban jiwa per 100.000, bahkan kemudian nanti bisa berkontribusi di dalam menurunkan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap, kalau mungkin di provinsi atau di daerah PDRB. Dari pengelompokan kejadian atau jenis bencana, sebenarnya hanya 1 bencana yang kemudian tidak bisa diprediksi, yaitu gempa. Selebihnya itu bisa
diprediksi, bahkan mungkin bisa diantisipasi dengan baik. Dan dari data yang ada, bahwa kejadian-kejadian bencana atau jenis bencana yang akibat hidrometeorologi atau bencana-bencana yang bisa diprediksi itu di atas 90%. Artinya sebenarnya kalau kemudian penyelenggaraan penanggulangan bencana itu dilakukan dengan tepat, dengan benar, dengan kerjasama multi pihak dilakukan secara sinergi yang bagus, harusnya bisa mengurangi. Satu, rancangan Raperda terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY ini sangat bagus. Dan saya sebagai bagian dari tenaga ahli untuk aksi merespon peringatan dini, harapannya bahwa dengan adanya Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana, nantinya aksi merespon peringatan dini itu bisa menjadi salah satu poin untuk membantu menurunkan dampak kerugian dan dampak dari bencana itu. Sehingga nantinya masyarakat khususnya di DIY bisa benar-benar tangguh dan resilient untuk menghadapi ancaman bencana mendatang. Secara kategorial bencana itu dikelompokkan dalam beberapa aspek. Setidaknya ada bencana karena faktor alam, kemudian bencana karena faktor manusia, dan bencana non-alam. Yang itu pasti secara penanganan juga berbeda, tergantung potensi ancamannya. Tetapi prinsip sederhananya bahwa dari kategori-kategori bencana ini diharapkan bahwa masyarakat tahu potensi ancaman dan potensi resikonya. Sehingga mereka mau tinggal dimanapun, saat mereka sudah memahami, maka mereka bisa melakukan antisipasi atau melakukan adaptasi, sehingga pada saat bencana itu akan terjadi, mereka sudah siap. Kalau bencana sosial kategorinya cukup banyak. Jadi misalnya kerusuhan, terus isu-isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan sebagainya. Atau misalnya demo seperti beberapa waktu yang lalu, itu juga bisa menjadi kategori bencana. Yang penting bahwa terpenuhi unsur terjadinya ada kerugian, ada dampak, dan kemudian mengganggu kehidupan dan penghidupan. Kalau yang sebelumnya itu kan terkait dengan Perda Penanggulangan Bencana. Artinya sebenarnya proses penanggulangannya yang umum. Nah, saat ini prosesnya lebih ke penyelenggaraan, sehingga harusnya lebih mendalam terkait dengan proses tata kelolanya. Siapa melakukan apa, kemudian perannya bagaimana, sampai kemudian sumber pembiayaan atau pendanaan yang dipakai untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana itu dari mana, itu harus dijelaskan di sana. Dan mungkin di sebelumnya, karena itu sudah sekitar 15-20 tahun yang lalu, itu mungkin belum mencakup bencana yang sifatnya non-alam. Seperti kalau kemarin 2020 kita pernah mengalami pandemi COVID, itu mungkin belum diatur. Nah, pada saat Raperda ini, kategori bencana yang non-alam sudah mulai dimasukkan. Sehingga ke depannya misalnya ada bencana seperti tahun 2020 yang lalu, proses penanganannya lebih cepat dan lebih sistematis. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Eko, Bu Yuni, Pak Novia, dan Pak Edi yang berkenan hadir pada siang hari ini, sehingga kita bisa mendapatkan banyak perspektif nih tentang Raperda baru kita. Nah, di dalam ini para pakar sedang membahas mengenai naskah akademik Raperda Inisiatif Komisi A DPRD DIY tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Seperti apa situasinya? Yuk kita lihat ke dalam. Hari ini kita akan berdiskusi tentang naskah akademik dari usulan dari Raperda Penanggulangan Bencana yang diinisiasi oleh Komisi A. Dalam ini juga dihadiri oleh Pak Eko dan juga Bu Yuni juga kebetulan juga Komisi A, di mana mungkin sudah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dari Perda yang ada sebelumnya, yaitu Perda DIY nomor 13 tahun 2016, sebagaimana telah merubah Perda DIY nomor 8 tahun 2010. Yang sudah ada di Bapak Ibu, tujuan konseptualnya kita membagi ada
ada beberapa konsep. Yang pertama tentang konsep manajemen bencana, kita sampaikan beberapa konsep dulu. Kalau selama ini dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 dan PP 21, kita mengenalnya hanya satu konsep manajemen bencana, yaitu konsep siklus, mulai dari preventif, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, kejadian bencana, kemudian rehabilitasi, rekonstruksi, dan kembali lagi pada konsep pencegahan mitigasi. Karena sebuah siklus cyclical berputar. Itu yang selama ini ada. Kemudian yang kedua, kita sampaikan tentang mana yang itu? Ya, yang kedua tentang teori kerentanan. Jadi kejadian kenapa terjadinya bencana? Kalau sebelumnya kita mengenalnya namanya hazard, namanya ancaman atau bahaya. Di dalam tadi Pak Eko menyampaikan ada bahaya 14. DIY berpotensi terjadinya bencana dengan 14 risiko bahaya tersebut. Kenapa terjadi ketika bahaya? Itu kalau di lautan tadi disampaikan tidak ada timbul korban, maka belum terjadi bencana. Ketika bahaya bertemu dengan kerentanan dan minimnya kapasitas, maka terjadilah bencana. Itu yang kemudian diambil dari teori kerentanan. Kenapa terjadi bencana? Karena kita semua rentan. Rentannya dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun kondisi lingkungan sekitar, kebijakan yang tidak berpihak, kemiskinan juga menjadi kerentanan dan sebagainya. Yang lain adalah kontrak expand model, yaitu terjadinya bencana itu dalam upayanya itu tidak linier. Tidak mesti setelah pencegahan itu mitigasi. Setelah mitigasi kesiapsiagaan. Setelah kesiapsiagaan baru terjadi bencana. Dalam kontrak expand model itu tergantung dengan situasi kondisinya. Ketika dibutuhkan mitigasi yang besar, maka harus dilakukan mitigasi bersamaan dengan kesiapsiagaan, tidak apa-apa. Gitu. Tidak mesti linier. Dan upayanya juga berdasarkan kebutuhan. Yang terakhir adalah teori resiliensi. Dalam teori resiliensi menganut satu pemahaman kita seharusnya bisa melakukan upaya pencegahan, absorb, menyerap tekanan, beradaptasi dan bertransformasi. Tidak cukup ketika melakukan upaya pencegahan sampai ke pemulihan, tetapi harus melakukan proses adaptasi dan transformasi lebih baik. Itu konsepnya. Kemudian kita sadar bahwa kenapa terjadi di undang-undang dan di perda harus juga direvisi sekarang ini, tidak kemudian mengatakan bahwa produk perda yang sebelumnya itu jelek atau tidak bagus ya. Ini untuk menyempurnakan, maka kita sudah harus beralih lagi pada menguatkan paradigma resiliensi daripada paradigma responsif. Maka harus ada perubahan paradigma pembangunan yang dulunya penanggulangan bencana dari yang reaktif, responsif, kemudian harus sekarang saatnya untuk melakukan upaya transformasi dan upaya keberlanjutan. Kemudian ini pergeseran paradigma. Ini kajian tentang relasi pembangunan dengan bencana. Pembangunan dapat memberikan kontribusi baik ketika pembangunannya tidak menimbulkan risiko baru, tetapi juga pembangunan sebaliknya ketika tidak berperspektif risiko, maka akan menimbulkan bencana. Bencana dapat menimbulkan kerugian akibat pembangunan, dan ketika ada hikmah dari bencana juga dapat membangun lebih baik. Saya langsung pada kurang lebih ada 21 isu yang diinventarisir.
Lanjut, daftar inventarisir masalah. Ya kurang lebih yang pertama adalah perlunya mengatur tentang kerjasama antar pemerintah, kebijakan PP harus lebih ramah difabel, perlunya integrasi PP pada sektor pariwisata, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Jadi yang tentang COVID, kemudian di dalam pertanian juga ada pertanian dan peternakan ya. Ada ancaman bahaya baru juga di DIY setiap tahun ada PMK, kemudian ada zoonosis, kemudian juga kerusakan kerugian bencana pada sektor pertanian juga besar ketika terjadi banjir, gagal panen dan sebagainya. Kemudian menguatkan pembentukan kelurahan tangguh bencana yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, memperkuat. Saat ini sudah ada 360 ya Pak ya, 62 ya Pak ya, Destana, 61, 308 Destana, 328 sudah separuh. Nah, inginnya adalah memperkuat. Yang belum kemudian dengan BPD kita bermitra Forum PRB dengan relawan mempercepat perluasan, tetapi yang sudah ada karena Destana kan ada 3 tingkatan Pak Noviar, Pratama, Madya dan Utama. Itu kata Mas Indra yang nyusun pedomannya. Nah, bagaimana yang Pratama itu naik kelas menjadi yang Madya naik kelas ke Utama. Memperkuat itu. Pendidikan juga seperti itu, SPAB sudah 500-an, tapi data yang kami peroleh ada 600 ya Mas Syarif ya. Sudah SPAB, namun belum semuanya menerapkan satuan pendidikan aman bencana yang komprehensif. Jangan sampai kemudian dilakukan pendampingan oleh BPD, kabupaten, kota maupun provinsi, pada saat itu sebulan kemudian semester berikutnya tidak pernah diulangi lagi simulasinya misalnya. Itu kan baru tidak hanya memasang plang sekolah aman bencana atau SPAB di depan ruang kelas, harapannya seperti itu. Berbagai macam jenis bencana juga kita bertambah. Kemungkinan tidak hanya 14 yang tertuang di dalam kajian risiko bencana, karena di sana misalnya belum ada tentang kebakaran pemukiman di dalam KRB. Kemudian tentang konflik sosial, DIY juga rawan terjadi konflik sosial, bencana sosial, kemudian bencana ekologi. Kemarin juga disampaikan tentang ancaman atau bencana konflik manusia dengan hewan buas ya. Misalnya tentang, kalau di Gunung Kidul banyak sekali terjadi konflik antara petani dengan kera, monyet ekor panjang. Pendanaan perlu didetailkan terutama yang di luar APBD, karena pendanaan dalam penanggulangan bencana dari APBN dan APBD, kalau di darurat ada dana siap pakai dari pusat, kalau di pemerintah daerah dengan BTT. Nah, kemungkinan apa lagi yang bisa lebih fleksibel, misalnya akan mengakses dana bersama penanggulangan bencana, meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan usulan terakhir kemarin Pak Noviar, Forum PRB menjadi institusi yang melakukan upaya monitoring dan evaluasi dalam pembangunan, baik dari proses perencanaan sampai evaluasi pembangunan. Perusahaan itu wajib menyusun BCP, Business Continuity Plan, hampir seperti rencana kontingensi tetapi di lingkup perusahaan, di lingkup lembaga usaha. Misalnya hotel ini harus menyusun BCP. Nanti yang melakukan sertifikasi BPD dengan instansi terkait. Kalau dulu ada posko, kemudian ada klaster, nah ke depan antara pos komando penanganan darurat bencana itu dengan klaster PB itu menjadi satu kesatuan. Klasternya akan include di dalam SKPDP, di dalam pos komando penanganan darurat. Kalau kita lihat undang-undang bencana, itu saya harus bilang buruknya itu mereka hanya membuat jadi 4 klasifikasi non-alam.
saat kita hanya mengklasifikasikan keempat ini pendangkalan proses penentuan bahaya-bahaya ataupun bencana yang sifatnya disebabkan oleh mayoritas adalah tangan manusia gitu ya. Satu, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit. Lalu di undang-undang di breakdown lagi menjadi hanya 7, itu pun tidak didefinisikan. Nah kalau kita lihat di konteks ini sebenarnya ada tantangan besar di urusan lalu kita gimana mendefinisikan bencana non-alam ke depannya. Terutama kita kemarin sudah bicara tentang COVID, kita kemarin bicara tentang konflik gitu ya. Kita ingat beberapa waktu lalu juga ada demo besar-besaran, satu daerah, satu provinsi menetapkan status darurat bencana konflik sosial juga. Tapi lantas kita nggak pernah bicara apa indikator dari bencana sosial atau bencana non-alam. Ini yang kira-kira jadi tantangan karena hari ini indikatornya enak kalau kita bicara bencana alam. Banjir, tinggi air muka di sungai, longsor, berapa titik longsor, lalu kita bisa tetapkan status. Kalau sosial apa? Kita nggak pernah bicara itu. Lalu di undang-undang di breakdown lagi menjadi hanya 7, itu pun tidak didefinisikan. Nah kalau kita lihat di konteks ini sebenarnya ada tantangan besar di urusan lalu kita gimana mendefinisikan bencana non-alam ke depannya. Terutama kita kemarin sudah bicara tentang COVID, kita kemarin bicara tentang konflik gitu ya. Kita ingat beberapa waktu lalu juga ada demo besar-besaran, satu daerah, satu provinsi menetapkan status darurat bencana konflik sosial juga. Tapi lantas kita nggak pernah bicara apa indikator dari bencana sosial atau bencana non-alam. Ini yang kira-kira jadi tantangan karena hari ini indikatornya enak kalau kita bicara bencana alam. Banjir, tinggi air muka di sungai, longsor, berapa titik longsor, lalu kita bisa tetapkan status. Kalau sosial apa? Kita nggak pernah bicara itu. Di sini tadi saya baca memang bencana, selama ini kan memang bencana alam ya yang kemudian masuk di dalam pohon masalahnya ketangguhan bencana yang ada di Pemda DIY khususnya seperti itu. Jadi kalau untuk informasi aja nih, pohon masalah yang kemudian muncul menjadi pohon kinerja yang diperjanjikan dalam kasketnya RPJMD DIY terkait kebencanaan itu memang ketangguhan bencananya. Kemudian di bawahnya itu yang menjadi akar adalah layanan bencana dan damkar. Seperti itu, sangat sederhana. Tapi kemudian saya baca dari ini yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa di dalam kemudian ketangguhan bencana itu ada salah satunya terkait dengan potensi atau hazard yang jumlahnya cukup lumayan banyak tadi ya ternyata. Kalau di DIY hanya 14, ternyata saya baca tadi di situ ada 581 itu ya. Betul nggih? Nah itu kan sangat luar biasa. Kemudian ada kerentanan, ada resiliensi seperti itu. Nah mungkin kalau bisa dirumuskan nanti di dalam perda ini, karena dilalah ini misalkan goalnya perda ini tahun 2026, mungkin 2026 nggih? Goalnya kira-kira. Ya, RPJMD kita nanti itu tahun 2027. 27. Kalau bisa, ini misalkan bisa goal di tahun 2026, itu akan menjadi dasar kami dalam menyusun cascading yang diawali dengan pohon kinerja itu untuk menentukan akar dari sebuah ketangguhan bencana secara besar di dalam Pemda DIY. Saya sedikit saja Bapak Ibu di belakang ngapunten ada beberapa. Yang pertama saya ingin meng-highlight dulu terkait dengan materi pengaturan. Apakah kemudian semuanya akan diatur seperti misalkan tadi bicara peringatan dini begitu ya Bapak Ibu. Apakah kemudian peringatan dini itu harus pakai sirine bla 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 dan sebagainya atau nanti di pengaturan cukup peringatan dini itu harus inklusif. Nah itu kan artinya tidak semua kemudian ego kita masing-masing, mungkin ada yang kemudian dari pro disabilitas, pro lingkungan hijau, pro ekonomi hijau dan sebagainya itu kemudian termasuk yang kita sendiri, saya misalkan adalah salah satu yang kemudian membahas juga terkait dengan asim respon peringatan dini, itu juga harus menjadi poin yang diatur secara detail.
Karena ini sifatnya adalah peraturan daerah. Nggak terasa sudah 1 jam kita mengupas tuntas mengapa perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana saat ini berubah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Karena fokus kita saat ini bukan hanya berbicara mengenai penanganan, tetapi sampai sejauh mana masyarakat siap melakukan pencegahan. Bahkan level kesiapan tersebut juga harus kita tanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Jika hal ini dapat diterapkan, dengan demikian kita semua lebih siap dan dapat menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Kendati demikian, penyusunan naskah akademik Raperda Inisiatif Komisi A DPRD DIY tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ini bersifat terbuka dan partisipatif. DPRD DIY mempersilahkan masyarakat untuk memberikan masukan agar naskah akademik Raperda ini semakin sempurna. Publik dapat menyampaikan berbagai masukan lewat media sosial DPRD, DIY, atau audiensi langsung. Dengan harapan saat Raperda ini ditetapkan sebagai perda, kita semua lebih siap dan dapat menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Sehingga kita dapat menekan jumlah korban luka maupun meninggal dunia dan mengurangi resiko kerugian material. Terima kasih atas kesediaan Anda semua bergabung dalam Jagong Aspirasi DPRD DIY membahas mengenai Raperda Inisiatif Komisi A DPRD DIY tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kita berjumpa lagi dalam Jagong Aspirasi DPRD DIY selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.